Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Enggak, kalau itu enggak amin. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarram Bapak Wakil Wali Kota Depok, dari tadi saya di samping beliau, ini lebih kental ke kiainya daripada wali kotanya. Seyogianya mestinya Pak Wali Kota, Pak Haji Idris, Pak Kiai Idris. Saya pernah bareng umroh, tapi enggak diumrohin, enggak ongkos dewe. Kebetulan bareng doang. Waktu beliau ulang tahun, ya. Jadi saya kebetulan travelnya itu masih keluarganya beliau, ya. Wahana Taqwa itu. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu Pak Jayadi, kenal Jayadi? Tokoh apa ya Haji Jayadi. Pak Camat, alhamdulillah aman dah kalau ada Pak Camat. Ketua MUI berjejer banyak, lurah ada, alhamdulillah tokoh masyarakat. Alhamdulillah Pak Haji Abdullah, mudah-mudahan kalau kumpul begini enak kayaknya. Semuanya ada. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya mah orang disediain bangku, kursi yang saya dudukin saya. Karena tadi ditanya, mau kursi enggak? Kata saya, orang-orang pada bayar mahal pengen dapat kursi. Saya bilang, mudah-mudahan kerja kerasnya beliau, ya, alhamdulillah masyarakat kita, jamaah kita bisa dikondisikan untuk memakmurkan masjid. Sebab kalau ngarepin Pak Wali Kota mau wakil, makan dia mah kagak sempat murah-murah orang suruh ke masjid. Pak Wakil mah cuman kebijakan. Acara Gandul Islamic Festival, dananya berapa ya? Alhamdulillah. Sepeda. Asal jangan suruh nyebutin macam-macam ikan ayam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mau belajar dari sejarah,
bagaimana umat Islam ketika menghadapi perang Tabuk. Perang Tabuk itu umat Islam lagi peceklik. Sama kayak kita, beras lagi sedang mahal-mahalnya. Iya, beli gula, beli minyak, nggak boleh banyak-banyak. Iya, warga Depok menasi makannya. Ya. Apalagi di saya, makannya berkat dulu. Lagian sih salah pilih, gitu ya. Makanya jangan salah pilih. Nyesel kan? Apa susahnya janji? Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Jauh banget kan surga sama neraka. Manis yang aku hayalkan, pahit yang saking sakit hatinya sampai hafal. Tingginya janjimu. Nah. Mengalahkan langit yang biru, manisnya janjimu padaku, mengalahkan manisnya madu. Gitu. Dulu kau berlutut di kakiku, gitu ya. Pengen diterima cintanya, untuk menerima cintamu. Kan kemarin begitu, datang baik banget, pada bagi duit. Besok dicekekin lu. Bener, besok dicekekin. Alhamdulillah ya. Sini mah enggak. Iya, enggak, maksudnya kemarin ada yang 200.000, ada yang pego, ada yang. Perang Tabuk itu kondisinya umat Islam dalam keadaan paceklik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi, sebagai nabi, perkara perang beda dengan hijrah, beda. Kalau hijrah nabi nggak pakai cerita, bingung. Karena hijrah mah perintah Allah. Kalau perang mah urusannya urusan dunia, urusan yang memang diatur oleh manusia. Makanya ketika perang Badar, Nabi itu nangis sampai basah semua bajunya, jubahnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut ya Rasul, jangan sedih, Allah beserta kita. Kata Nabi, kasusnya beda Abu Bakar. Karena waktu Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar hijrah, kan Sayyidina Abu Bakar nangis melihat ini Nabi Allah begini susah payah di gua. Sampai Sayyidina Abu Bakar tuh kan jagain lobang-lobang, takut banyak binatang buas yang nyengat Rasulullah. Itu dijagain, ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Diantupin kala jengking Sayyidina Abu Bakar. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ketetesan itu air mata Sayyidina Abu Bakar. Bangun. Ya, kata Nabi bilang, ya Abu Bakrin la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kasusnya kasus hijrah. Ini kasusnya beda perang. Jangan konyol. Jangan konyol. Akhirnya Nabi menjelang perang Tabuk ngumpulin para sahabat. Kata Rasul, kita mau perang. Romawi lawannya. Gabung sama munafik.
Ini bahaya. Romawi gabung sama munafik. Jadi orang Romawi diasah sama orang munafik. Bisa jadi Indonesia juga kayak begitu. Orang Indonesia asli minta bantuan orang luar. Ini kan orang munafik modelnya. Dengan menjual Indonesia, apa bedanya? Munafik Arab ketika itu minta bantuan Romawi yang kekuasaannya luar biasa. Kata Nabi ini nggak main-main. Akhirnya bangun Utsman. Sayyidina Utsman 100 onta ya Rasulullah, lengkap dengan pelananya. Dan Nabi siapa lagi? Utsman bangun lagi 200 ya Rasul. Lengkap dengan pelananya. Siapa lagi kata Nabi? Utsman bangun lagi 300 ya Rasul. Kemudian sahabat yang lain Sayyidina Umar. Saya nggak mau dikalahkan, kata Sayyidina Umar. Saya nggak mau urusan infak dikalahkan sama yang lain. Ditanya sama Nabi, apa yang kau bawa untuk perang Tabuk ini wahai Umar? Buat keluargamu kamu tinggalkan apa? Kata Sayyidina Umar, separuh saya bawa perang Tabuk, separuh saya tinggalin buat keluarga saya. Sayyidina Abu Bakar bangkit. Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Wahai Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tinggalkan keluarga saya, Allah dan Rasulnya. Jadi semua dibawa. Akhirnya Sayyidina Umar, ampun dah melawan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya bangun lagi Sayyidina Utsman. 1000 onta dan 70 kuda. Berangkat 20.000 tentara. Ini lagi susah. Lagi berangkat. Sampai di Tabuk. Itu kan antara Madinah dengan Damaskus. Ya. Itu Romawi balik. Ngeliat begitu semangatnya umat Islam. Di tengah kesulitan. Nggak tanggung-tanggung. Balik lagi. Jadi perang Tabuk itu perang yang kagak jadi. Romawi belum perang udah balik kanan, pulang dia. Kemudian panglima perang pada saat itu mau ngejar, kata Nabi, sudah jangan dikejar. Orang sudah nyerah, udah jangan dikejar. Perang Tabuk. Bagaimana perang Badar, umat Islam yang notabene dalam hitungan kalah, tapi jadi menang. Perang Badar, umat Islam kalah tapi menang. Perang Uhud, umat Islam menang tapi kalah. Makanya mendingan udah mau kalah apa udah mau menang? Nah ini budak apa ditanya ini? Mendingan udah mau kalah apa udah mau menang? Main bola nih kita hampir menang, berarti lu kalah. Iya, tapi kalau bilang hampir kalah, berarti menang. Kita nih hampir kalah, apa hampir menang? Umat Islam kata Nabi, yusikul umam antada'a kama tada'a al-akalata ila qas'atiha, kata Nabi gitu. Nih kita nih umat Islam kayak makanan ditaruh di nampan. Ada kiai dikeroyok. Bener nggak? Pemilu ini siapa yang kagak ngelirik umat Islam? Bohong kalau dia nggak ngelirik umat Islam. Emang pada kepilih PSI jangan kemarin partai setan aja yang milih orang Islam. Iya, umat Islam kan. Ini bulan puasa sampai lebaran, sampai kemudian lebaran haji. Emang yang diuntungin siapa?
Ada buka mall segede-gedenya. Cuman modal marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Setelin itu aja terus marhaban ya. Duitnya habis diserogohin semua buat belanja. GSX semua. Yang untung nggak Pak? Natal nggak untung mereka. Imlek ya hujan. Tapi Ramadan sebulan penuh. Apa aja nggak ada yang nggak laku. Kadal dibungkus digoreng buat pada buka. Pepes kadal laku. Kitanya geblek lagi. Orang Islam mau buka puasa. Belanjanya sama orang Cina. Beli kolak yang dagang Cina pakai celana encim-encim ini. Buat matanya sipit ya. Gila PA dasar. Kitanya orang Islamnya PA. Tuh modelnya. Jadi kita ini kayak makanan yang direweng-reweng. Kala Kail berkata pada sahabat. Kata sahabat. Min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Jadi gitu. Ya Rasul. Emang kita sedikit. Emang kita dikit orangnya. Kata Nabi. Bal antum yawma idzin katsir. Jangan salah. Bal itu bukan tetapi. Bahkan. Kalian itu banyak. Mayoritas. Walakinnakum gusaun kagusa'is sayl. Ente itu enggak ubahnya, kalian itu enggak ubahnya buih. Buih tahu buih? Memuruh. Kata orang kampung memuruh. Kalau nyuci itu kan ada busanya. Kalau saya bilang busa ntar buat tidur lagi. Buih. Kalau namanya buih, kalau ombak ke tepi, ngikut ke tepi. Ombak ke tengah, ngikut ke tengah. Begitu kita, gerayak-geroyok. Udah yakin banget. Kita masa milih siapa sih? Kita pasti bisa milih orang kita lah. Kata dia mau orang dekat. Ada serangan. Habis maghrib. Cepet. Iya dah. Emang kita lagi nungguin ini kagak ada yang lambe-lambe sekali. Ada yang datang ngasih cepet. Insya Allah dah. Bis subuh ada yang ngasih lagi pego. Berubah lagi. Cepet pego. Berubah lagi. Ya dah. Udah nyampe depan TPS begini lagi begini aja. Kan banyak coba perhatiin, banyak yang tantaran nyoblos yang tantaran. Emang apa? Lagi nungguin dia ada kagak yang ngajak nih lagi. Lah iya. Saya mah datang langsung. Plus ini mah ayolah. Bentar dulu yang lain aja dulu tuh nenek-nenek kata dia mah lagi nyari siapa yang mau manggil. Kayaknya kayak belum ada pilihan. Ya begitu sih. Kasih 200, nyoblos 200. Kan begitu jadi orang Islam. Berubah lagi aja. Ya kalau urusan bagi begitu mah sebetulnya mohon maaf. Kita calon 10 kali ketemu. 9 kali ketemu kita bagi rokok. Kita bagi duit. Sekali ketemu, lupa kita kagak bawa rokok, kagak bawa duit. Yang diinget bukan yang 9-nya, yang kagak ngasihnya. Di sini sama begitu. Ini nggak ada ngerokok. Sama. Allah karim. Ya Allah ya Rahman. Makanya kita ini kata Nabi, gusaun kagusa isain. Mirip kayak busa yang terombang-ambing.
Akhirnya la yanzi'annallahu fi suduri aduwikumul mahabbata minkum. Yang ada adalah rasa takut orang-orang musuhmu. Orang-orang yang musuhin kamu, orang yang gak demen sama kamu, yang dikategorikan sebagai musuhmu, itu di dalam hatinya, rasa takutnya udah dihilangkan oleh Allah. Kita udah gak ditakut. Jalan nih kita naik mobil atau naik motor. Ada misalnya kesalahan sedikit aja, beranian dia daripada kita. Udah njereget kalau bahasa orang kampung udah njereget begini. Beranian dia. Dulu mereka pada takut, sekarang udah nggak ada takutnya. La yanzi'annallahu fi suduri aduwikumul mahabbata minkum. Nggak ada rasa takutnya udah. Ditambah lagi la yudhiqannallahu fi sudurikum au fi qulubikumul wahn. Nah ini yang bahaya lagi. Udah tertanam di hati kalian yang namanya penyakit wahan. Nanya sahabat, ya Rasul, mal wahan ya Rasul? Kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta sama dunia, takut sama mati. Cinta dunia, takut. Orang mau calon, orang bener nih kata kita nih. Menjadi presiden, dikirim sprint, kagak jadi nih. Kagak jadi, mengikut calon, dikirim sprindik, surat perintah penyidikan, kagak jadi. Padahal kayaknya bakal bagus kali dirawatin sama dia Indonesia, dikirim. Hubbud dunya. Makanya resepnya kan orang bukan nggak boleh milih dunia, bukan nggak boleh yang raih dunia. Dunia harus kita raih. Karena apalah artinya akhirat kalau nggak ada dunia. Dunia sama akhirat di jembatan dunia ini. Nah, kalau nggak ada jembatan bagaimana nyebrangnya kita? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jangan kemudian kita berpikir bahwa wah, nggak mau urusan dunia. Enggak. Makanya ada kiai menjadi wali kota. Ini sebetulnya langkah yang luar biasa. Ntar bakal menjadi apa kayak di dunia. Ini ya ustad-ustad pada. Kita tuh dikelabuin, digoro-goroin. Di masjid jangan ngomong politik. Ya. Justru masjid itu sentral. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Masjid Kuba yang dibangun. Emang buat apa ketika itu? Ngatur strategi. Masjid kita digoro-goroin. Di masjid gak boleh ngomong politik. Di masjid kagak boleh ngomong politik. Terbukti sekarang Jakarta, calon yang di Jakarta, coba lihat gambarnya, yang muslim dikit. Saya bolak-balik Jakarta, itu apa namanya spanduk-spanduk yang kemarin non muslim kebanyakan. Bahkan ada yang namanya masih Korea apa itu. Ya. Kita dikelabui. Yang nantinya kita nggak punya peranan. Makanya ya bukan nggak boleh ngambil dunia. Hubbud dunia itu
Jadikan dunia di tanganmu, jangan engkau simpen di hati. Kalau di tangan itu kita atur dunianya, bukan di hati. Kalau di hati baperan, betul ya? Misalnya urusan rezeki aja, rezeki di tangan, atur, bagi kemana? Ila mustahik, kepada yang berhak kasih. Ya, kayak Pak Wakil gini kan, duitnya banyak, kasih ke masjid, nggak ada gandul Islamic Festival, ngasih lagi, sepeda kasih lagi. Itu kan karena dunia di tangan beliau. Coba kalau dunia di hatinya, wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Itu di dalam rumah dia lagi bukain nomor rekening aja, ini berapa duit? Berapa duit ini? Berapa duit? Berapa duit? Berapa? Kalau kau buat pakai ini, tak ada balik sama kamu. Itu alladzi jama'a malahu. Ngitung mulu, ngitung. Atur kita. Nih, bagi ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini. Berikan ke sini, berikan ke sini. Ila mustahik dia. Itu dunia di tanganmu, bukan di hati. Oh, di hati rugi aja dikit, stres. Mau calon ngirim karpet ke masjid agak jadi, diambilin lagi. Lalu stres lu. Baju seragam pada suruh mulangin mau. Dia belum yakin, dia belum memahami bahwa dunia itu kayak gitu. Dunia itu kan kadang dia datang, kadang dia pergi. Kan gitu ya. Ini matahari ada di sebelah wetan, kita berdiri di depan. Bayangan kita ada sebelah kulon. Coba injak. Bisa nggak bayangan kita injak? Matahari belah wetan, bayangan kita sebelah kulon. Injak coba. Nggak bakalan kena. Tapi ntar waktunya matahari lempeng, tuh bayangan kagak usah kita cari injek-injek, keinjek dewe. Paham kira-kira gitu? Keinjek dewe. Ntar aja wayanya matahari zawal, ada di sebelah kulon. Bayangan kita berbalik, ada di sebelah wetan. Injek lagi kalau enggak. Dunia kayak gitu. Dunia diumpamakan lagi seperti jembatan. Artinya kan jembatan mah kagak panjang. Dan yang demen di jembatan itu gembel sama banci. Ya coba yang demen di jembatan apa? Gembel. Selanjutnya waria. Di mana adanya di jembatan kan ya? Yang sering make tahu itu kan ya, di jembatan adanya gitu. Ya kalau kita condong kepada dia, baperan sama dia, sama dunia tuh, maka kita nggak ubahnya statusnya. Kalau kagak gembel, banci. Kan kagak mau dibilang gembel, apalagi bilang banci. Saya nggak ngerokok, dikata gini, banci lu kagak ngerokok. Apa iya ya, kata saya kagak ngerokok, banci. Katanya pas saya lihat banci, ngerokok semua. Saya bilang, wah kacau ini lah, bona. Tadinya saya mau ngerokok. Yang ngerokok pada diem. Tapi ngerokok itu, saya ngerokok dari kelas 2 SD sampai 2006. Alhamdulillah di pondok nggak pernah ketahuan. Nggak pernah ketahuan. Karena saya pakai kaleng biskuit Kongwan, dimasukin dalam situ, asapnya asal saya masukin dalam. Nakal lah. Makanya sekarang jadi pimpinan pondok, saya udah tahu.
Makanya kalau di kamar ada kaleng bisik kongwan, saya tendang, saya buka ini pasti nih. Ada asapnya nih pasti nih. Pengalaman itu. Allah karim. Ya, kita nggak mau dibilang banci, kita nggak mau dibilang gembel. Makanya jangan baperan sama dunia. Hubud dunia. Cinta sama dunia. Ya sudahlah. Kalau Allah mau ngasih mah kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya, pengen susah, pengen miskin. Maksa pengen miskin. Kita mah setengah mampus pengen kaya. Ini sahabat Rasul yang satu ini Abdurrahman bin Auf maksain pengen miskin. Karena emang orang miskin sama orang kaya katanya enakan orang miskin. Orang kaya mau tidur kena gembok gerbang. Pintunya berlapis kayak rumah wakil wali kota kan gitu, gerbang. Ada yang jaga pamdal segala macam ya. Pamdal segala macam apa pokoknya ajudan pamdal apa segala macam dah. Belum lagi pintunya berlapis. Kemudian sekarang udah teknologi, pintunya mukanya nggak pakai kunci, mukanya dong gini. Iya, ada yang pakai frekuensi suara, ada yang pakai pinjer tangan. Tuh, Masya Allah. Kayak begitu modelnya ya. Kalau orang kaya mah repot. Tidur AC-nya kagak dingin juga, kagak pules. Bininya mau tidur pakai bangkuang dulu sini. Matanya taruhin timun, mengerujak kali ini orang. Harus pakai baju tidur. Kelas wali kota, wakil wali kota harus pakai baju tidur. Kamarnya dingin. Ya. Kalau nggak dingin nggak pulas. Udah dijaga masih khawatir. Udah digembok masih khawatir. Pakain CCTV. Ini orang kaya. Susah. Ada orang datang bawaannya curiga. Wah, minta sumbangan. Kayak begitu karakternya. Tapi kalau orang miskin makan ada orang datang, mudah-mudahan bawa rezeki. Begitu. Kira-kira mindset berpikirnya mana yang lebih cakep, orang kaya atau orang miskin? Makanya pada demen jadi orang miskin. Tuh, mindset berpikirnya. Lah orang kaya begitu susahnya, mau tidur aja begitu susah. Orang miskin mah pakai BH doang pulas tidurnya kagak usah cerita bingung-bingung. Ya. Pak Camat takut dibahas. Ada resiko nih ceramah begini bisa kagak diundang lagi urusan. Wa karahiyatil maut, takut sama mati. Itu orang yang berangkat ke Tabuk. Orang yang berangkat untuk perang Badar. Itu nggak ada ceritaan buat balik lagi. Nggak ada ceritaan hidup. Kegagalan di perang Uhud itu kan gara-gara demen nama dunia. Disuruh jagain Badar, lo kata Nabi. Jagain, gue punya mau ini bukit, jagain. Lu ngapa pakai gala itu? Romannya dia enak bener itu lagi ngambilin rampasan perang. Kebengbat hatinya. Kebengbat, ngerti kebengbat? Iya. Lah, kayak kita nih lagi nimba. Nimba kobakan banyak lelenya gitu. Kita nimba aja. Dan teman kita lagi ngogopin aja lah, enakan lu, weh. Dulu lagi mudanya begitu Mas itu.
Kesel banget kita, gua yang nimbain, dia bang ngogop. Harus enakan lu, gua mau lagi begini baik. Itu modelnya begitu tuh. Akhirnya dia kesirian lah, enak amat kita suruh jaga, dia lagi pada berebut. Akhirnya kepincut hatinya, ubud dunia. Itu yang kayak gitu tuh, kebengmat, kebita. Wa karahiyatul maut. Jadi cerita perang Badar itu karena memang jumlahnya sedikit, udah nggak ada ceritaan bakal balik pulang. Artinya perkara kematian, maut, wah, emang udah di depan matanya mati. Gitu. Jadi nggak ada cerita yang takut mati. Kemudian bagaimana Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan Jabal Tariq, Teluk Gibraltar, yang dikenal begitu tuh. Teluk Gibraltar itu. Apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad? Kapal dibakar sama Tariq. Kata pasukan, wah, Tariq gila. Tariq gila. Wah, PA juga ini, mah kapal dibakar. Padahal bagaimana memompa umat muslim pada saat itu, tentara pada saat itu, udah nggak ada lagi pikiran bakal balik pulang. Dipompa agar berani dengan kematian. Itu penyakit kita begitu, hubud dunia ama mati, rada-rada takut. Berani mati. Mana kagak nyaut ini berani. Iya. Ya mati makan kita berani apa kagak juga tetap mati juga. Kita berani kayak kagak, kayak siap kayak kagak, kayak orang mati makanya orang dagang es. Dagang es musim panas, habis nggak? Habis. Musim hujan habis nggak? Habis. Kalau musim panas malah laku, habisnya. Kalau musim hujan jadi air. Kita hidup kayak begitu. Lu berani, siap, kagak siap, mati juga. Ibadah, kagak ibadah, mati juga. Ente adil, ente zalim, mati juga. Cuman kita maknai bahwa kematian itu adalah yang terbaik. Abdullah bin Mas'ud bilang begitu. Namanya kematian, siapapun orangnya yang mati, ahli ibadah kan dia, atau dia ahli maksiat, kematian adalah yang terbaik. Orang yang banyak ibadahnya, wa ma indallahi khairul lil abrar. Kalau ada ulama meninggal, kiai meninggal, orang soleh meninggal, wa ma indallahi khairul lil abrar. Pada sisi Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah sayang sama dia, ditarik. Awas jangan ke situ, ditarik. Kita bocah, jangan di situ. Di recall sama Allah, dipanggil. Jangan kita begini. Lu sembahyang rajin-rajin, rajin banget sembahyang mati juga. Lo kan kalau sembahyang rajin orang mati. Orang yang kagak ibadah, ahli maksiat, mati baginya terbaik. Loh, emangnya begitu? Innama numlilahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Dipanjangin umurnya juga, mentak bakalan nambahin dosa doang. Makanya mendingan dia mampus. Cakep itu. Cakep nggak? Jadi mati itu jalan yang terbaik. Tapi jangan cari mati. Udahlah, saya mau ngajar soalnya. Habis ini saya ngajar pondok. Itu yang bawa kendaraan, yang bawa mobil juga mau ngajar juga jam 7. Makanya saya pamit nggak makan lagi. Udah cukup lah, nggak makan. Emang dari tadi sentimen, saya lagi duduk sama kopi keluar, saya udah di sini, kopi pada keluar. Dalam hati saya dari tadi gue nungguin kopi. Gue lagi naik beginilah, dia pada bagi-bagi kopi, enak banget begitu ya. Ini kita jadi curhat jadinya nih.
Kita punya mau. Tadi sampai udah disinggung-singgung air 2 gelas, 3 gelas, air putih semua, Bang. Dia pikir kita kagak doyan Coca-Cola. Doyan. Jika kita kagak doyan ngopi apa? Doyan. Udah bening semua emang gitu. Ikan koi. Mohon maaf bercanda itu, mohon bercanda. Para orang tua mohon maaf. Saya bukan kurang sono, tidak menghargai, tapi mohon maaf jam 7 harus ngajar. Yang bawa mobil juga sama, ada ngajar. Jadi langsung setelah ini saya langsung pamit. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.